sapun, pun sapun, minta maaf minta ampun, emak babak karun, nenek unduk-unduk, kakek unduk-unduk, ada daging mengungsir, daging mengungsir udah kagak, ada daging seumpat-umpat, umpat-umpat udah kagak, ada daging si kampes, kampes, pes, limpes, urip wares, caking putih, urung-urung tempuan tembolong kapur, urung-urung tembolong kapur, urung-urung jadi tempuan, urung tembolong kapur, urung tempuan. Bunyi dan pujian mengalun dari tengah hutan pendekar. Api-api di dada dan jeruju, laksana iringan alunan ombak yang berakhir di pinggir pantai. Waktu menjelang subuh fajar mulai menyingsing. Duduk bersipu dan menggoyangkan badan, laksana rumput-rumput padang lamun yang dibelai alunan ombak. Prajurit Mataram, prajurit Mataram, citranya bikin ancang-ancang menyerang Batavia, yang singgah di markas penundaannya yang ia sebut Kampung Marunda. Kala itu tahun 1628, terbayangkan hutan-hutan api dan pendekar yang rimbun lebat dihiasi berterbangan burung-burung bango untuk pecuk dan belibis. Monyet dan lutung bergelayutan sembari memetik buah di dada, menyambut datangnya pagi. Jikalau menatap ke arah sebelah kulon, hati rasa penuh amarah, lantaran di sana terdapat benteng-benteng Batavia. Jikalau menatap ke arah sebelah kidul, tampak dua gunung gede dan gunung Salak yang membiru abu-abu yang membuat hati sejuk dan damai. Jikalau menatap ke arah sebelah wetan, sinar cahaya matahari yang memberikan semangat para syuhada. Jikalau menatap ke sebelah ulor, kapal-kapal serdadu bersedia mengantarkan orang. Selepas sholat subuh, trompet, beduk, dan gendang berbunyi, berjejer dan berbaris seluruh dari prajurit Mataram. Panglima Perang Mataram Tumenggung Bahu Reksa mengumumkan, kita kembali ke Mataram, kita tunda peperangan ini, bahwa kekuatan kita melemah lantaran banyaknya prajurit kita terserang penyakit malaria. Salah seorang dari orang kampung Marunda nanya, kenapa pulang mas, perangnya kalah ya? Prajurit ngomong, waduh bang, gua ngomong perangnya curang, musuh perangnya pakai tahe, konco-konco kubur mabuk, terus banyak yang kena kolera. Warga Marunda sembari senyum dia nanya lagi, kok bisa memakai tahe mas perangnya? Prajurit jawab, anu bang, katanya meriamnya habis, musuh Kanjeng Tumenggung dihujani pakai tahe, yo mabuk lah. Warga Marunda, emang kenanya di mana mas? Di tepi kolam. Wah bang, tubuhnya aja dilepetin tahe semua. Temen-temen prajuritku sampai gak mau masuk, bau semua. Iya pak, aku pulang dulu yo, nanti kita ketemu lagi. Sembari ngakak dia ketawa terheran-heran. Masa sih ribuan prajurit perang pakai tahe? Bingung gua ntar. Sembari ngoyong untuk orang Marunda. Seluruh prajurit Mataram beranjak menaiki kapal perangnya untuk kembali ke Mataram. Hanya yang tertinggal sebuah bangunan masjid yang berkubah gerabah. Masjid itulah yang dikatakan orang sebagai Masjid Al-Alam, yang dikatakan sebagai ancang-ancang jika kembali. Hari berganti, bulan berganti tahun, waktu telah berlalu. Marunda tetap sebagai hutan perawan. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1629, dengan layar yang berkembang mengarungi Laut Jawa, telah datang kembali pasukan Mataram yang dipimpin Adipati Ukur.
Mataram datang untuk menepati janji untuk menyerang Batavia dan mengusir kompeni yang hendak menguasai jalur Jawa. Akhirnya, VOC yang didukung oleh kerajaan Belanda dapat ditaklukkan, ditandai tewasnya Gubernur Jenderal Batavia, Jan Pieter Zoon Koen. Jurang tinggal jurang. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung dan mengotorinya dengan tinja manusia yang dikumpulkan. Bangkai-bangkai orang dihanyutkan, airnya Sungai Ciliwung tercemar. Para penduduk Batavia menggunakan air kotor dan akhirnya terjadi wabah kolera. Terdengar kabar Gubernur Jenderal Batavia tewas lantaran terkena muntaber atau wabah kolera. Saat itu, kekuatan VOC di Batavia dianggap kalah lantaran pemimpinnya mati. Rempah-rempah dan multikultura di tanah Betawi memanglah mempesona. Harumnya kembang duren, hijau merahnya rambutan kopita telah menjadi kecanduan bangsa Eropa. VOC adalah kompeni, bukan dari sebuah hierarki. Terjadilah pergantian kepemimpinan VOC. Semakin mengembangkan kekuasaannya setelah pergantian kepemimpinan, hingga kekuasaannya hampir seluruh wilayah Betawi dan Marunda dikuasai. Lantaran Marunda menghasilkan ikan terbaik dari hasil petani empang. Terjadilah penerapan pemerintahan kolonial Belanda untuk memudahkan menjalankan roda pemerintahannya. Maka terjadilah perebutan jabatan untuk pribumi, Opsir, Bek, Mandor, Hok, Demang Master Cornelis, Wedana, dan Bupati Angkatan Belanda. Di setiap pelosok wilayah Betawi dibuatlah loji-loji kongsi. Tanah-tanah adat dirampas, hukum-hukum dan peraturan kolonial diterapkan. Harga tanah Englander dihapus, dialihkan menjadi tanah-tanah hak eigendom. Kekuasaan tuan-tuan tanah untuk rakyat Marunda hanya sebagai penggarap dan pelumrah pajak hasil buminya. Masa berjalan bagai angin lalu, tahun berganti abad, penderitaan tetap menjadi selimut kampung Marunda. Ketertindasan orang Marunda mendapat pembelaan dari seorang pendekar putra Betawi. Ia adalah Si Pitung. Kala itu tahun 1890-an. Ketertindasan orang Marunda bukan saja datangnya dari bangsa kolonial, akan tetapi dari bangsa sendiri, lantaran jadi gumbal-penggumbal kompeni. Pitung beraksi di Marunda. Pal-pal batas tanah eigendom dilempar dan dicacah. Lintah darat dan para pemeras rakyat dikatrolin. Diambilnya kembali hak-hak rakyat yang telah dirampas. Ironis, memang hanya satu pendekar kompeni kewalahan, hingga pembesar kompeni Batavia dianggap tidak becus untuk menjalankan pemerintahan di Batavia. Sang jenderal minta kedukun untuk membantu menaklukkan Si Pitung. Maka dengan peluru emas itu merebah di tangan Scott Hayne, rivalnya sendiri sebagai temannya melengser. Kematian Pitung tersebar di Eropa lantaran beritanya dimuat di surat kabar. Bala dan ujian silih berganti. Banjir yang melanda sebagaimana dikisahkan oleh syair penderek kelebu dan peramu garam. Semua berjalan seiring waktu. Orang Marunda hanya pasrah akan kekuasaan Tuhan. Alunan sholawat dan pujian tetaplah terdengar syahdu. Syair-syair kehidupan tetap menggema sebagaimana yang diungkapkan Tuhan penyair Abu Nawas. Syair itu seolah mengiringi keramatnya malam Jumat, rasa syukur terhadap yang kuasa melalui upacara adat dengan sedekah laut atau nyadran, sedekah bumi atau baritan, dan upacara metik motong padi, legingan serunai gogolio, tandanya siang musim panen. Teriakan sukaria bocah-bocah bermain gal asin di malam bulan purnama. Terkadang kebahagiaan itu terampas oleh kekuasaan dan bah layar penerbang. Itulah gambaran kampung Marunda di masa silam. Musim berganti, tahun-tahun telah berlalu. Namun nasib kampung Marunda tetaplah membeku.
Pesan moral dengan cerita pakai kain, nelayan dan putri dan jenaah, si kondor, Mirah jagoan Marunda, Jampang, Syekh pengantin Jafar, Tuan Ikem, Aki Kiran, Raden Arya Bimanta, Tuan Rahmat, Tuan Pitung, Pantun Lancang, dan Hikayat Maling Jagung. Kiranya semua itu menjadi pesan pembuka para penguasa. Riwayat mengungkapkan hilangnya Englander untuk menggarap tanah hingga berubah haluan hidup menjadi nelayan sang penangkap ikan. Dari rawa turun ke kali, dari kali berendam di pinggir laut mencari simping, kerang, dan tongkai. Jikalau diminta buktinya atas tangannya diri ataukah sertifikat, maka mereka akan memalingkan muka. Jika diminta tentang kabar baiknya, mereka akan diam seribu bahasa. Namun mereka tak menjadi peminta-minta atau mereka menggadaikan harga dirinya. Mereka lebih asyik mendengarkan musik hadroh, marawis, dan sambal. Bahkan asyik belajar di majelis-majelis pengajian. Atau mereka lebih asyik bekerja sebagai buruh dan kuli. Atau mereka juga lebih asyik menangkap ikan jadi nelayan. Mereka berusaha melupakan bayang-bayang masa lalu kampungnya. Jikalau mereka harus mengalah lagi dan harus terlempar dari kampungnya, lantaran hak-haknya telah hilang dari zaman kompeni, maka berikanlah ia seutuh daging dan sekuat setahap air mata darah. Tuhan menjadikan Marunda menjadi kampung yang bersyukur. Tingkah udah pada miring, lantaran lupa janjinya makan simping. Terlalu banyak dibikin pusing, emang sengaja dibikin simping. Jadi penguasa jangan teringat tentang rakyat daripada nyumpah. Itulah yang disampaikan oleh kami sebagai konten daripada isi daripada Ngebulung. Sekian dari kami, Burung Dara, Burung Cendrawasih. Dari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.